Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa in ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Al-Iman dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi olehnya dari berbagai keburukan. Pembahasan kita yang terakhir dari risalah, yaitu tulisan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang akidah, yaitu pembahasan tentang arkanul iman sampai pada al-iman bir-rusul, yaitu iman kepada para rasul, yang mana beliau mengatakan, dan ini sudah dibahas sebetulnya, bahwa al-iman bir-rusul yatadammanu arba'ata umur. Bahwa iman kepada para rasul ini mencakup 4 perkara yang sudah kita bahas, yaitu iman kepada risalah mereka, bahwa risalah mereka adalah hak, adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus beriman kepada semua para rasul. Ya, karena mendustakan seorang rasul sama dan mendustakan semua rasul-rasul utusan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang dibahas oleh Syekh dan sudah kita bahas, yaitu al-iman bima alimna ismahu minhum bismih. Kita beriman kepada para rasul yang disebut nama-nama mereka oleh Al-Quranul Karim. Misalnya Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW dan yang lainnya. Karena Allah menyebutkan tentang mereka, maka wajib kita beriman kepada mereka ya satu persatu. Bahwa mereka adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu tasdik ma'su'a anhu min akhbarihim. Kita harus membenarkan, harus beriman ya setiap berita tentang mereka yang datangnya dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW tentang para Rasul itu, kita wajib beriman kepada risalah mereka itu, membenarkan tentang mereka. Kemudian yang keempat, bahwa kita wajib untuk melaksanakan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Khatamul Anbiya, Khatamul Mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman pada beliau sebagai rasul yang terakhir dan melaksanakan syariat dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Dan sekarang masih ada beberapa satu poin penting dalam hal beriman kepada para rasul, yaitu apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, walil imani birrusuli thamaratun jalilatun. Dan bahwasanya beriman kepada para rasul ini membuahkan buah yang agung, ya, akan menghasilkan sesuatu yang mulia, yang besar, yang agung apabila kita beriman kepada para rasul tersebut. Minha, diantaranya, al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi biibadihi. Dengan kita beriman kepada para rasul, ya, kita mengetahui akan rahmat Allah Ta'ala dan perhatian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Haitsu arsala ilaihim rusula. Yang mana Allah mengutus kepada hamba-hambanya para rasul. Yang tugas mereka para rasul adalah membimbing, menunjuki, liyahdiyahum
atau liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Agar para rasul itu menunjuki umat-umat mereka jalan menuju Allah. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka setiap orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Sayyidul Mursalin, Nabi kita, penghulu para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun. Kaifa ya'budun Allah. Demikian pula tugas para nabi dan para rasul adalah mengajarkan kepada umat-umat mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah Ta'ala tidak bisa dilakukan semaunya kita. Ibadah itu bukan perasaan. Ibadah itu bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah itu bukan keinginan saya seperti ini. Tidak. Tapi ibadah kepada Allah Ta'ala ada tuntunannya, ada ajarannya, ada tata caranya. Maka di antara tugas para rasul adalah mengajarkan pada umat-umat mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ibadah yang diajarkan oleh yang kita lakukan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa mengerjakan suatu amal, yang suatu amal ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Jadi tugas para nabi adalah mengajarkan kepada umat-umat mereka bagaimana mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Li'annal aqlal basyariyah la yastaqillu bima'rifati dhalik. Kata Syekh rahimahullah Ta'ala, karena akal manusia ya tidak mungkin dengan sendirinya dia bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kecuali dengan wahyu yang Allah berikan kepada para nabi untuk mengajarkan kepada umat-umat mereka bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu ada satu kaidah penting dalam masalah ibadah. Al-aslu fil ibadati al-hadar. Pada dasarnya bahwa ibadah itu dilarang. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bagaimana ibadah itu atau perintah ibadah itu, baru kemudian kita lakukan. Lain halnya dengan al-mu'amalah. Kalau al-mu'amalah itu al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Ya. Pada dasarnya bermuamalah itu hal yang dibolehkan. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Ya. Maka tidak boleh seorang melakukan muamalah tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Kemudian yang kedua, di antara buah dari iman kepada para rasul, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Kita akan senantiasa mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Ya, atas nikmat yang besar ini, yaitu dan diutusnya para rasul. Ya, maka kita berkewajiban mengikuti para rasul. Kalau kita sebagai umat Islam dan seluruh umat manusia setelah diutusnya Nabi SAW, kita wajib mengikuti Nabi SAW. Ya, mensyukuri nikmat Allah demikian besarnya yang Allah berikan pada kita. Diutusnya seorang nabi, seorang rasul yang terakhir, dan membawa syariat yang termulia, kitab yang termulia, Al-Quranul Karim. Ya, diajarkan kepada umat beliau untuk kita beribadah pada Allah. Maka ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu dan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Ya, rahmat bagi alam semesta ini. Ini satu nikmat yang terbesar yang wajib kita syukuri. Ya. Dan di dalam surat
Ali Imran ayat 164, Allah mengingatkan tentang nikmat diutusnya Nabi SAW yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar, karunia yang agung kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, yang mereka tahu betul siapa Muhammad itu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW dikenal oleh kaumnya tentang kejujurannya, tentang amanahnya, sudah dikenal sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Tentang akhlaknya demikian mulia, sudah dikenal. Nah, tugas beliau apa? Yatlu alaihim ayati. Beliau membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Ya. Wa yuzakkihim. Dan membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dari syirik kepada tauhid. Dari kejahilan kepada ilmu. Ya. Dari perbuatan-perbuatan jelek kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Tazkiyatun nafs atau an-nufus. Jadi antara misi terbesar yang dibawa oleh Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah membersihkan jiwa ini. Membersihkan hati. Dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran, dari kesombongan, keangkuhan. Ya. Dari hasad, dari dengki. Dan yang lainnya, dari penyakit-penyakit hati. Termasuk kesyirikan, apalagi kemunafikan, kekufuran. Untuk membersihkan jiwa mereka. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi itu mengajarkan pada mereka Alkitab, itu Al-Quranul Karim. Dan Al-Hikmah itu sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat manusia. Bahkan kepada Ats-Tsaqalain. Kepada manusia dan jin. Yang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Dan diutusnya Nabi SAW kita mengetahui mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana ilmu, mana kejahilan. Itu semua dan apa? Diutusnya Nabi SAW. Satu nikmat yang luar biasa. Besarnya. Makanya kita bersyukur. Ya. Syukru hu ta'ala ala hadhi ni'mal kubra. Mensyukuri Allah atas nikmat yang besar ini. Kemudian yang ketiga adalah buah dari atau buah yang dipetik dari beriman kepada para rasul. Mahabbatur rusul alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum. Kita mencintai para rasul. Kita memuliakan mereka. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat pada Allah. Mereka membawa misi Allah. Risalah Allah. Wathana alaihim bima yaliqu bihim. Dan kita memuji mereka. Menempatkan mereka pada posisinya. Karena apa yang telah mereka lakukan. Dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Dari kebinasaan. Ya. Kita akan mencintai para rasul. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang sangat mencintai umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Raufur rahim. Orang yang sangat menginginkan kalian agar beriman. Ya. Raufur rahim. Dan beliau adalah seorang yang belas kasihan. Dan menyayangi kalian. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih mencintai umatnya agar mereka selamat seperti Rasulullah SAW. Ya. Nah dari itu ikutilah beliau. Kalau ada orang yang mendakwakan bahwa dia mencintai umatnya, mencintai kaumnya, mencintai golongannya, lebih dari cinta Rasulullah SAW kepada mereka, ini adalah kedustaan. Ya. Dusta. Tidak ada yang lebih mencintai umatnya seperti Nabi SAW.
Makanya beliau selalu menyampaikan semua kebaikan yang dengan kebaikan itu akan membawa seorang hamba kepada surga Allah, kepada ridha Allah, kepada cinta Allah, semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua keburukan yang akan menjerumuskan umatnya kepada jahannam, kepada kebinasaan, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menyempurnakan agamanya, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu di hari Arafah, di hari Jumat, ketika haji wada, turun ayat ini. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah mencukupkan kalian nikmatku. Ini menunjukkan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah nikmat disempurnakannya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Nah ini kita harus mencintai Nabi SAW. Ya. Karena beliau telah melaksanakan tugas addal amanah wa nasuhal ummah. Ya, beliau telah melaksanakan amanah Allah. Oleh karena itu ajaran beliau sudah sempurna. Dan Islam tidak membutuhkan ajaran-ajaran yang baru dari rekayasa segelintir manusia. Sudah cukup Islam ini. Yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita mencintai para rasul li'annahum qamu bi ibadatihi. Karena mereka para rasul betul-betul melaksanakan ibadah mereka pada Allah. Ya, wa tabligh risalatihi. Dan mereka telah menyampaikan risalah Allah, wa nusli ibadihi. Dan mereka betul-betul menasihati, membimbing ya umat atau hamba-hamba Allah kepada yang terbaik. Kepada yang terbaik. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَقَدْ كَذَّبَ الْمُعَانِدُونَ رُسُلَهُمْ زَعِمِينَ أَنَّ رُسُلَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُونَ مِنَ الْبَشَرِ. Dan sungguh, orang-orang yang membangkang, yang tidak beriman kepada para rasul, mereka mendustakan para rasul. Mereka mendustakan para rasul. Karena apa? Zaimina anna Rasulullah Ta'ala la yakununa minal bashar. Karena anggapan mereka bahwa Rasul-Rasul Allah itu tidak mungkin dari golongan manusia. Ya. Jadi mereka merasa sesuatu yang aneh. Masa Allah mengutus Rasulnya dari golongan manusia? Wa qad dzakara Allah Ta'ala hadza za'ma wa abtalahu. Dan Allah telah menyebutkan anggapan ini. Ya. Dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah membantahnya. Ya, Allah membatalkan anggapan tersebut. Biqaulihi, dan firman-Nya, "Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyarar rasula." Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepada mereka kecuali perkataan mereka. Jadi yang menghalangi mereka beriman pada para rasul karena ucapan mereka. Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Aba'atsallahu basyaran rasula? Apakah Allah mengutus seorang rasul dari golongan manusia? Qul. Maka Allah menjawab, qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi kepada mereka yang beranggapan demikian. Lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi ini,
niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Ya. Jadi Allah menjawab karena Allah mengutus kepada manusia. Ya. Oleh karena itu di sini kata Syekh Al-Muallif rahimahullah taala, fa abtalallahu taala hadza za'am. Maka Allah membantah, Allah membatalkan anggapan ini. Bi annahu la budda an yakuna ar-rusul basyaran. Yaitu anggapan mereka bahwa rasul itu harus dari golongan, ya, ketika mereka membantah rasul dari golongan manusia. Li'annahu mursal ila ahli al-ard. Karena apa? Para rasul itu diutus untuk penduduk bumi. Dan yang menempati bumi ini adalah manusia. Makanya rasulnya pun dari golongan manusia. Wahum basyar. Walau kana ahlul ardi malaikatan, seandainya penduduk bumi ini adalah dari golongan malaikat, lanazzalallahu alaihi minas sama'i malakan rasula. Maka Allah akan turunkan kepada mereka malaikat sebagai rasul. Liyakuna mithlahum, agar sama dengan mereka. Wa hakadha hakallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul. Demikian pula apa yang Allah sebutkan tentang mereka para pendusta yang mendustakan para rasul. Annahum qalu, bahwa mereka mengatakan, in antum illa basyarun mithluna. Kalian tidak lain kecuali manusia seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana yabudu abauna. Kali ini orang-orang kafir mengatakan kepada para rasul, kalian tidak lain kecuali manusia seperti kami. Kalian tidak lain melainkan ingin supaya menghalang-halangi kami dari apa yang kami sembah. yakni dari apa yang disembah oleh ayah-ayah kami, oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Kata mereka kepada para nabi, ini orang-orang membangkang mengatakan kepada para nabi, fa'tuna bisultanin mubin. Coba berikan pada kami dalil bukti yang kuat, yang nyata. Qalat lahum rusuluhum. Maka para rasul itu mengatakan, qalat lahum rusuluhum. Kata para rasul kepada mereka yang mendustakan para rasul tersebut, innahnu illa basyarun mithlukum. Kami tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Akan tetapi Allah, Dia menganugerahkan nikmat kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa makana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Dan kami tidak mungkin mendatangkan mukjizat pada kalian kecuali dengan seizin Allah. Ya. Makanya mukjizat yang Allah berikan pada para rasul itu adalah untuk apa? Meneguhkan para rasul itu. Supaya bukti bahwa mereka adalah rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pendustaan kepada para rasul ini telah dilakukan oleh mereka para pendusta, yang mendustakan para rasul itu sejak zaman dahulu sampai di zaman Nabi SAW. Bahkan sampai hari ini tidak sedikit manusia yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul utusan Allah. Sehingga mereka tetap bergelimang dalam kekufuran dan kesyirikan. Nah, satu hal yang patut kita syukuri, Allah beri hidayah pada kita. Kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para rasul semuanya. Ini nikmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Maka sudah seyogyanya seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah untuk senantiasa menjaga imannya. Ya, menjaga imannya kepada Allah dan kepada para rasulnya. Bagaimana kita menjaganya? Dengan menuntut ilmu dan melaksanakan perintah Nabi SAW, menjauhi larangannya,
istiqomah di atas jalan yang benar. Ini kewajiban kita. Ya, dalam rangka menjaga iman kita. Demikian pula berdoa, minta ketetapan hati. Sebagaimana doa ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini penting. Apalagi zaman banyak cobaannya, banyak fitnahnya, banyak syubuhatnya, banyak syahwatnya. Maka sudah seyogianya seorang mukmin memperbanyak mohon pada Allah Ta'ala ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati di atas agamamu. Demikian pula doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau beri petunjuk pada kami. Ini juga minta ketetapan. Ketetapan hati, ketetapan iman. Agar tidak menyimpang dari jalan yang benar, dari Islam dan iman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Iman, pendengar radio Iman, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-iman bil yaumil akhir. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, al-imanu billahi wal yaumil akhir. Pembahasan berikutnya adalah tentang iman kepada hari akhir. Al-yaumul akhir ay yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Alladzi yab'atsu aw yub'atsu an-nasu fihi lil hisab wal jazaa. Yang mana manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka pada hari tersebut lil hisab wal jaza, untuk mereka dihitung dan mereka diberikan balasan. Ini hari kiamat. Ya, makanya saya mengingatkan kepada semuanya, tatkala kita mendapat ujian dari Allah Ta'ala di saat ini berupa wabah corona, ya, semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, anak turunan kita darinya. Sebetulnya masih ada satu yang lebih dahsyat dari virus ini, yaitu yaumul qiyamah. Ya. Hari manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Yang mana pada hari itu tidak ada yang bisa membela seorang. Akan dipertanyakan amal perbuatannya, ditunjukkan, dihisab. Karena setiap amal perbuatan kita semua dicatat oleh para malaikat kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka adalah para malaikat-malaikat yang mulia, yang mereka mencatat amal-amal manusia. Ya, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Karena mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amal-amal manusia. Dan di hari kiamat kelak akan dibuka catatan itu. Tidak ada yang bisa mengingkari. Tidak ada yang bisa mengingkari atau menolak dari apa yang telah dicatat oleh para malaikat. Hari kiamat jauh lebih dahsyat. Ya, ujian yang kita diuji oleh Allah dengannya, mari kita bersabar. Mari kita menerima. Yani dengan melakukan sebab-sebab menjauhi penyakit tersebut. Tetapi harus kita camkan dalam diri kita bahwa masih ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat, yaitu al-maut, kematian, dan hari kebangkitan. Ya. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan. Orang yang terkena penyakit ini atau yang wabah ini, insya Allah kalau dia bersabar,
dia menerima, dia mengharapkan pahala di sisi Allah, kemudian dia meninggal, maka insya Allah dia mati syahid. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Itu kalau seorang bersabar dan menerima realita ini. Ketika dia telah ditentukan oleh Allah bahwa dia terkena penyakit tersebut dan dia setelah diobati ternyata dia datang ajalnya tidak sembuh. Nah, kalau dia ikhlas karena Allah Ta'ala, dia bersabar dan menerima itu semuanya, maka insya Allah dia mati syahid. Tentu jika dia seorang mukmin, seorang muslim. Nah, sedangkan di hari kiamat kelak, ini hari yang manusia dibangkitkan, dia akan ditanya setiap perbuatannya. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, jadi al-yaumul akhir summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu. Kenapa hari kiamat disebut yaumul akhir? Al-yaumul akhir summiya bidzalika, disebut yaumul akhir karena la yauma ba'dahu. Tidak ada lagi hari-hari seperti di dunia ini pada setelah hari kiamat itu. Tidak ada lagi hari-hari seperti di dunia ini. Haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim, yang mana di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, setelah semua berjalan, maka yastaqiru ahlul jannati fi manazilihim, penduduk surga mereka akan menempati tempat-tempat mereka di surga. Ja'alanallahu minhum birahmatihi wa fadli wa karamihi. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari ahli surga dan rahmat Allah, karunia Allah, ya, dan anugerah Allah Azza wa Jalla. Wa ahlun nari fi manazilihim, demikian pula penduduk neraka akan menempati tempat-tempat mereka. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Jadi ini makna dari hari kiamat, hari yang terakhir, karena tidak ada lagi hari-hari seperti di dunia ini jika hari itu datang. Ya, hari kiamat datang. Kemudian nanti manusia akan ditempatkan masing-masing dengan tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ahli surga akan masuk surga, ahli neraka akan masuk neraka. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, penulis risalah ini, bahwa beriman kepada hari akhir ini mencakup tiga hal. Yatadammanu thalathata umurin. Arti dia mengandung tiga perkara. Ini yang harus kita imani. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada hari akhir, apa saja yang harus kita imani? Ya. Dan pernyataan kita tersebut. Bahwa kita beriman pada hari akhir. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bil ba'thi. Kita wajib beriman dengan kebangkitan manusia. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis sur nafkhah tsaniyah. Yaitu manusia akan dibangkitkan yang dari kubur-kubur mereka setelah ditiupkan sangkakala yang pertama. Yang kedua. Nafkhah tsaniyah. Sangkakala yang pertama adalah hancurnya dunia ini. Bumi ini. Alam ini. Ya. Kemudian ditiup yang kedua, itu ihya'ul mauta. Manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Makanya orang kafir bertanya setelah mereka melihat, "Man ba'atsana min marqadina hadza?" Siapa sih yang bangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami, yang dari kuburan-kuburan kami? Terkejut mereka. Karena dulu mereka ketika di dunia tidak beriman kepada adanya hari akhir. Ternyata apa yang mereka ingkari, apa yang mereka dustakan, ternyata menjadi realita. Menjadi kenyataan, mereka dibangkitkan. Makanya mereka bertanya, ya,
Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang bangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Yaitu dari kuburan kami. Para ulama menyebutkan, ketika orang-orang kafir, ya, mereka menyebut bahwa mereka dibangunkan dari tempat-tempat tidur mereka, padahal orang-orang kafir itu diadab oleh Allah Ta'ala, ya, dalam kubur mereka. Kok mereka ketika hari kiamat mengatakan, siapa yang bangkitkan kami dari kuburan kami, dari tempat-tempat tidur kami? Para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Sehingga apa yang mereka alami di kuburan dari azab Allah itu seakan-akan, ya, kecil. Mereka menghadapi yang besar sekarang ini. Makanya azab yang sebelumnya itu, padahal mereka diazab di kubur, seakan-akan tidak ada artinya. Ya, seakan-akan tidak ada artinya. Makanya mereka menyebut di tempat-tempat tidur kami, padahal mereka diazab di kuburan mereka. Karena sesuatu yang lebih dahsyat ini akan mengecilkan yang sebelumnya. Sekarang satu contoh dalam kehidupan kita. Ada orang, ya, tertusuk jarum di jarinya. Ketika jahit misalnya, tahu-taunya masuk jarum. Sakit. Subhanallah, ketika dia jalan, ya, di kendaraannya terjadi kecelakaan, patah kakinya. Ya. Maka tusukan jarum ini seakan-akan tidak ada artinya. Karena dia menghadapi sesuatu yang lebih besar. Ya, sesuatu yang lebih besar. Makanya ketika mereka mengatakan, siapa yang bangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami, padahal mereka diazab di kuburan. Ini karena dahsyatnya hari kiamat itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada azab dalam kubur. Ini pengarahan, ya, sebagian ulama tentang hal tersebut. Jadi yang wajib kita imani tentang iman pada hari akhir, yang pertama, kita beriman akan al-ba'ats, manusia akan dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan bukan hanya ruhnya saja. Semua fisiknya, ruhnya dibangkitkan. Karena ada sebagian orang yang tersesat dari jalan Allah dan Rasulnya. Tersesat dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka mengatakan bahwa yang dibangkitkan di hari kiamat itu hanya ruhnya saja. Fisiknya tidak. Oleh karena itu sebagian ulama mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Nah, kita beriman bahwa yang dibangkitkan di hari kiamat adalah dua-duanya. Ya, fisiknya dan ruhnya. Ya, bangkit. Bangun dari kuburannya. Kemudian kata beliau, fayaqumun nasu lirabbil alamin. Maka ketika manusia dibangkitkan, ya, mereka bangkit untuk menghadap Rabbul Alamin. Mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, amal mereka ketika di dunia. Bagaimana keadaan mereka ketika dibangkitkan? Khufatan ghair muntailin. Dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak sebagaimana ketika dia dilahirkan. Tidak ada orang di dunia ini yang lahir langsung pakai sepatu. Ada enggak kira-kira bayi lahir tentunya ada sepatu di kakinya? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Hatta aneh orang kaya seperti apapun. Bahkan para nabi, manusia-manusia yang lebih mulia. Tidak ada yang lahir dengan langsung ada sepatu alas kaki di kakinya. Ya. Jadi hufatan ghair muntailin. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan ghair mustatirin. Dalam keadaan apa? Telanjang. Seperti bayi ketika lahir. Tidak ada bayi lahir langsung dengan pakaiannya. Nah, demikian pula manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak berpakaian. Ghurla ay ghair mukhtatinin. Ghurla dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi kalau kita di dunia ini sebagai umat Islam, ya, kita dikhitan, ya, disunat,
Ya. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari kiamat kelak, kulitnya itu kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Ya. Yang tadinya ketika di dunia disunat, dikhitan, itu kembali seperti semula. Ghair mukhtatinin. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya. Ayat ini sempurnanya adalah Allah Ta'ala berfirman, Yawma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibayangkan. Kita tidak mungkin bisa membayangkan tentang Allah, bagaimana kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Ya. Hari ketika kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Lalu kata Allah Ta'ala, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Ya, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Begitulah kami akan mengulanginya. Begitulah kalian akan dikembalikan. Seperti ketika diciptakan pertama kali. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Jadi Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak mungkin ya menyelisih janjinya. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ya. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ini dalil tentang manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak dan keadaan mereka ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Sebagaimana Allah menciptakan pertama kali, demikian pula Allah bangkitkan mereka seperti ketika mereka diciptakan. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal ba'thu haqqun thabitun dalla alaihi al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Wal ba'thu, dan kebangkitan manusia ini dari kiamat, ini adalah hak. Satu kebenaran, satu hak yang pasti. Dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Landasannya adalah Al-Quranul Karim. Sunnah Nabi SAW, itu hadis-hadis Nabi SAW, dan ijma' kaum muslimin. Semua kaum muslimin, yakni ulama-ulama mereka, bahkan orang-orang awam mereka sepakat manusia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ayat ke-16, Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ya. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kemudian kalian, setelah kalian hidup di dunia ini, kalian benar-benar akan mati. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dia ada, lahir di dunia ini, hidup di dunia ini. Kemudian akan mati. Ya. Setelah mati di dunia ini, thumma innakum yawmal qiyamah tub'atsun, kemudian sungguhnya kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih muttafaqun alaih, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan ghurla. Manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, ghurla, dan juga tidak berkhitan. Tidak berkhitan. Hadis selengkapnya
Itu tadi yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala al-muallif. Sini saya menukil hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dan akan dikumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, ghurla dalam keadaan tidak berkhitan. Qultu, ketika mendengar hadis Nabi SAW ini, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Wahai Rasulullah, wanita dan laki-laki semuanya mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafikin ya, tentang beliau. Ternyata beliau adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Sehingga beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di hari kiamat, laki-laki dan wanita, wanita dan laki-laki saling melihat aurat-aurat mereka satu dengan yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Perkara urusan yang terjadi di hari kiamat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Dari apa? Dari kesempatan saling melihat. Jadi orang, manusia di hari itu tidak ada kepikiran dalam hatinya, dalam benaknya mau melihat aurat orang lain. Karena dia akan menghadapi urusan perkara-perkara yang besar di hari kiamat itu. Nah, perkara-perkara yang besar ini menjadikan mereka tidak melihat satu dan yang lainnya akan aurat-aurat mereka. Yang mereka pikirkan adalah apa yang mereka bawa di hari kiamat itu. Dari amal-amal perbuatan mereka. Jadi ini jawaban Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi hari sini banyak pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita wajib beriman. Manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak dengan fisiknya. Ruh dan fisiknya. Kemudian manusia dikembalikan seperti semula ketika mereka dilahirkan. yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Ya. Tidak berkhitan. Seperti semula. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan pada kita tentang kemuliaan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yaitu Aisyah. Yang mana beliau adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Sehingga beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana manusia di hari kiamat kelak? Laki dan perempuan saling lihat. Ini menunjukkan rasa malunya beliau radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, yang pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa hari kiamatlah hari yang dahsyat. Manusia yang dia pikirkan, yang dia hadapi adalah tanggung jawab. Ya, yang dihadapi adalah tanggung jawab. Apa yang dia jawab terhadap pertanyaan Allah Ta'ala. Makanya banyak peristiwa-peristiwa besar yang disebut tentang hari kiamat. Di antaranya bagaimana seorang yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari ketika seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Ya. Lari. Karena mereka masing-masing mempunyai urusan. Dan banyak peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian hari kiamat yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, ya, menjadikan kita mati di atas Islam dan iman, husnul khatimah. Dan semoga Allah merahmati kita semuanya di hari yang pada hari itu adalah hari yang dahsyat. Tiada hari yang lebih dahsyat dari hari kiamat. Nah, nanti corona tidak terfikirkan. Di hari kiamat sudah ada orang mikir corona. Ya. Yang sekarang Masya Allah
Setiap orang memikirkan. Setiap rumah tangga memikirkan. Dan itu boleh-boleh saja. Ya, tapi hari kiamat jauh lebih dahsyat. Makanya saya katakan, jangan sampai wabah yang menimpa ya sebagian manusia melalaikan dia dari mengingat sesuatu yang lebih dahsyat. Justru dengan ada wabah itu, hendaklah kita meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Ta'ala. Kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita menunjukkan kelemahan kita. Ya. Allah Ta'ala ketika menguji seorang hamba, agar dia itu bermunajat pada Allah. Agar dia berdoa kepada Allah. Agar dia memohon pada Allah dan dia mengetahui akan kelemahan dirinya. Dan ini sifat orang beriman. Kita jangan seperti orang sekuler. Jangan seperti orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Yang mengandalkan dalam hal ini, mengandalkan keahlian, mengandalkan kekuatan, mengandalkan dana. Jangan. Ya. Selain apa yang kita lakukan dari upaya-upaya, tapi hendaknya kita kembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengangkat wabah ini. Ya. Dan tanpa kekuatan Allah, kita tidak akan bisa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tanamkan dalam diri kita. Ya. Juga kepada mereka, para petugas-petugas, para aparat yang mereka terjun langsung di tengah masyarakat. Ya, selalu berdoa minta pada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengangkat. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita murni. Tidak. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita usahakan, melakukan usaha, upaya, sebab. Tapi jangan sampai kita itu ya melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan dana kita. Jangan. Kembalikan pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa ajma'al muslimuna ala thubutihi. Semua kaum muslimin, mereka ijma, sepakat akan benar terjadinya hari kebangkitan itu. Wa huwa muqtadal hikmah, haitsu taqtadi an yaj'alallahu ta'ala li hadhil khalifah, li hadhil khaliqah, ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi. Jadi kaum muslimin semua sepakat akan terjadinya hari kiamat itu. Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hikmah Allah ini, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Kemudian Allah memerintahkan dan Allah melarang. Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Untuk Allah memberikan balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Allah membebani, yakni menugaskan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, dengan tugas agama. Beriman, sholat, zakat dan yang lainnya dari amal-amal diperintahkan oleh Allah agar mereka mengerjakannya. Dan Allah melarang mereka berbuat kezaliman, berbuat maksiat. Ya. Nah ini hikmahnya adalah untuk Allah membalas. Nah kalau tidak ada hari kiamat, hari kebangkitan, ya orang-orang yang zalim berarti mereka terlepas dari kezaliman mereka. Dan itu tidak mungkin, mustahil. Kalau Allah Ta'ala zat yang maha adil. Ya. Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Kata Allah Ta'ala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu haram di antara kalian. Yani wahai hamba-hambaku. Fala tadzalamu.
maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ittaqud dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Ya, jauhilah, takutilah kalian dari perbuatan kezaliman. Karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Jadi hikmah dari hari kiamat, adanya hari kiamat adalah untuk Allah, ya, yakni melaksanakan janjinya, ya, dengan memberikan kepada orang-orang yang beriman dan taat kepadanya dan beramal saleh balasan bagi mereka. Demikian pula Allah membalas orang-orang yang berbuat zalim, baik kezaliman berbagai syirikan, kekufuran dan yang lainnya, ataupun kezaliman di antara manusia. Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian mengira bahwa kami menjadikan kalian dengan sia-sia, dan bahwasanya, dan apa kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Jadi ini pertanyaan Allah Ta'ala. Allah menciptakan hamba-hambanya bukan dengan sia-sia, tidak. Tapi bil haq, dan suatu kebenaran. Dan untuk suatu kebenaran, Allah menciptakan hamba-hambanya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi SAW. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi farada alaikal Qur'an ala radduka ila ma'ad." Ayat ke-96. Ya. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi kepada hari kiamat. Ini sudah janji Allah kepada manusia bahwa Allah akan membangkitkan mereka, mengembalikan mereka, yaitu di hari kiamat kelak. Adapun yang kedua, insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Di sini Allah, apa yang harus kita beriman dari kaitan rangkaian iman kepada hari akhir. Jadi yang tadi itu yang pertama, bahwa manusia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ini wajib kita imani. Kemudian nanti yang kedua, insya Allah, al-iman bil hisab wal jaza. Kita wajib beriman bahwa manusia akan dihitung, ya, dan akan diberikan balasan. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Iman dan para pendengar Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga kajian kita hari ini menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita, ya, di atas iman kepadanya sampai akhir kehidupan kita. Aku qauli hadza, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan keaktifan yang mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.